Sebagai seorang Katolik, saya sangat terinspirasi oleh perikop kitab suci tentang hukum yang utama dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Perikop ini mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam hidup saya, terutama dalam mengembangkan nilai magis, kompetens, dan komitmen sebagai seorang Kanisian. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang, seperti sungai yang mengalir, kadang tenang, kadang bergejolak, melewati bebatuan, hingga akhirnya sampai di lautan luas. Sejak saya menginjakkan kaki di SMA Kolese Canisius, saya menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar melewati waktu, tetapi juga kesempatan untuk menempa diri, menemukan makna, dan menghidupi nilai-nilai yang akan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya percaya bahwa kompetens dan komitmen serta magis bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga seperti api yang harus terus kita jaga agar tetap menyala dan menerangi jalan kita. Ketertarikan saya pada musik sudah muncul sejak kecil. Saya percaya bahwa dengan tekad dan komitmen yang tinggi, saya bisa mengembangkan bakat ini. Awalnya, saya tidak mengerti tangga nada, chord, dan lain-lain. Lalu saya belajar alat musik kolintang sebagai alat musik pertama saya. Agar dapat mengerti tentang musik, saya terus berlatih secara intensif, disiplin, mengikuti berbagai pelatihan, dan berusaha meningkatkan kemampuan bermusik saya. Mulai dari belajar kolintang dan angklung, saya akhirnya memahami tangga nada, chord, dan mulai mencoba alat musik lainnya seperti piano, organ, flute, biola, trompet, drum, gitar, cello, kontrabas, bass, dan masih banyak lagi. Saya belajar secara otodidak dan juga mengikuti kursus untuk berbagai alat musik. Hingga sekarang, saya terus belajar dan berlatih untuk mengaransemen lagu atau musik. Saya sangat bersyukur karena akhirnya bisa bergabung dengan eskul musik yang saya impikan, yaitu Canisius Wind Ensemble, dan bahkan terpilih menjadi tim inti. Hal ini merupakan satu nilai komitmen yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih disiplin, sabar, dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan yang ingin saya capai. Akhirnya saya bisa menguasai berbagai jenis alat musik dan juga bisa berbagi ilmu musik dengan orang lain yang juga mencintai musik atau yang mendengarkan musik. Ketika saya duduk di bangku SMA, saya sering merasa khawatir dan takut tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, terutama pelajaran IPA. Saya merasa sangat tidak percaya diri dan nilai saya pun tidak memuaskan. Namun, saya menyadari bahwa saya harus berubah. Saya mulai mengatur waktu belajar dengan lebih baik, mencari strategi belajar efektif, dan lebih tekun belajar. Hasilnya, nilai saya mulai meningkat dan saya pun mendapatkan penghargaan apresiasi di bidang akademik dan non-akademik. Awalnya ketika kelas 10 saya merasa kesulitan sehingga saya hanya mendapatkan apresiasi non-akademik dan akademik saya mengalami penurunan. Akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Dan hal ini menjadi suatu nilai spiritualitas Ignatian bagi saya, yaitu nilai magis yang tidak hanya berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai, tetapi juga terus berusaha untuk mencapai target dan mengembangkan bakat yang ada dalam diri saya. Nilai magis ini akan selalu saya pegang teguh dalam hidup saya. Akhirnya, sebagai seorang Kanisian, saya percaya bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memegang kendali, tetapi juga tentang melayani dengan hati, menginspirasi orang lain, dan bertindak dengan integritas. Saya ingin menjadi pemimpin yang tidak hanya menguasai bidang akademik atau organisasi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan kepedulian terhadap sesama. Saya belajar bahwa dasar kepemimpinan saya terletak pada iman, kerja keras, dan ketulusan dalam melayani. Saya ingin menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, bertanggung jawab atas setiap tindakan, dan memberikan dampak positif bagi komunitas. Dan tujuan saya menjadi pemimpin bukanlah untuk mencapai kesuksesan pribadi,
tetapi untuk menginspirasi dan membimbing orang lain agar bisa berkembang bersama. Saya percaya bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengambil tantangan, terus belajar dari kesalahan, dan rendah hati dalam setiap pencapaian. Saya percaya bahwa jadilah terang dimanapun Anda berada, karena kepemimpinan sejati adalah tentang memberi terang. Terima kasih.